kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berwajah kembali bertatap muka silaturahmi. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ada yang sakit Bapak Ibu? Hah? Sehat? Yang nggak sehat apa? Aku. Dompetnya nggak sehat. Dompetnya sehat Bu. Nah ini kalau dompetnya nggak sehat ini bikin sakit juga. Maka kita berdoa pada Allah semoga Allah melimpahkan keberkahan pada rezeki kita, pada keseluruhannya. Allah melimpahkan nikmatnya. Amin Allahumma. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok. Jadi materinya tentang Gen Z. Gen Z itu apa? Gen Z itu digunakan saat lampu mati. Nah itu Gen Z, bukan Gen Z. Kalau Gen Z itu apa? Jadi gen itu adalah kepanjangan dari generasi sebetulnya. Jadi generasi sebetulnya ada 5 ya. Yang pertama adalah generasi baby boomer ya. Generasi baby boomer itu siapa? Generasi yang kelahiran 1946 sampai 1964. Nah siapa nih yang kelahirannya 1946 sampai 1964? Mungkin ada mono ya. Nah ini generasi baby boomer. Artinya generasi old senior. Saya nggak berani ngomong tua, tapi generasi paling senior. Ya, generasi yang dilahirkan pada peralihan penjajahan pada kemerdekaan. Maka generasi baby boomer itu biasanya begini Pak. Salah satu karakternya generasi baby boomer adalah berjiwa petualang. Nah, Pak Pramono ini sudah kemana-mana zaman muda. Kemudian optimistik, ya. Kemudian juga berorientasi pada kerja. Karena apa? Masa-masa penjajahan, masa-masa disuruh itu masih melekat pada generasi baby boomer. Maka orientasi kerja, artinya kerja itu sangat melekat pada generasi baby boomer. Dan juga biasanya generasi baby boomer itu taat sama pemerintah. Pemerintah ngomong ini A, belok A. Pemerintah ngomong B, belok B. Itu generasi baby boomer. Kemudian generasi berikutnya setelah generasi baby boomer adalah generasi X. Generasi X itu siapa? Generasi X itu adalah kelahiran 1965 sampai 1976. Ayo siapa yang lahir antara 1965 sampai 1976? Angkat tangan. Berarti generasi X. Generasi X itu lahir setelah generasi baby boomer. Apa karakternya ini? Ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana mendidik Gen Z. Yang pertama, generasi X itu biasanya punya karakter individualis. Soalnya merasa sudah merdeka, negara kita sudah merdeka, maka orientasinya adalah individu. Aku senang, aku gak dijajah mana gitu. Nanti coba kita muasabah diri kita sendiri. Yang kedua, generasi X itu punya karakter luwes, lincah, tanggap, satset, barbut misalnya loh. Nah kalau bukan lagi generasi yang X ya, mau cocok, buat mana suruh berangkat pokoknya. Berikutnya, nah ini generasi Y. Generasi Y itu siapa? Generasi yang lahir tahun 1977 sampai dengan 1995. Nah siapa? Angkat tangan. Bu, Saudara Saiman, generasi Y. Generasi Y itu ini masa peralihan teknologi. Jadi generasi milenial awal. Di situ sudah mulai ada perkenalan tentang media, teknologi.
Jadi generasi X itu di zaman Bu Saimah itu sudah mulai ada koran, sudah mulai ada televisi, sudah mulai ada radio dan seterusnya. Ya, maka karakternya adalah, ya, karakter generasi Y itu biasanya adalah satu, percaya diri dia, pede. Orangnya bukan berarti nggak punya mau, tapi artinya lebih pede. Ketika dia action lebih pede. Kemudian apa? Generasi Y itu berorientasi terhadap kesuksesan. Dan biasanya generasi Y itu punya sosial yang bagus karena sudah mulai mengenal media. Dia sudah bisa mulai mengenal sosial lingkungan karena dia sudah lepas dari penjajahan. Kalau masih generasi X, kenapa dia individual? Karena merasa menang. Peralihan. Lah berikutnya Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi Z. Generasi Z itu siapa? Generasi yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Nah, saya masuk generasi Z. Generasi Z itu sudah mulai perkembangan media. Ya, jadi teknologi sudah mulai berkembang. Kalau yang generasi Y baru muncul media itu, kalau generasi Z itu media sudah berkembang pesat sampai dengan saat ini. Lah ada lagi Bapak Ibu, generasi yang paling baru, namanya generasi Alpha. Siapa generasi Alpha itu? Adalah kelahiran tahun 2010 sampai 2050. Generasi Alpha. Untuk apa kita mengenali ini? Karakternya generasi Alpha adalah ini saya sampaikan. Generasi Alpha, saya itu. Kalau yang X sudah kenal dengan media, generasi Z itu medianya sudah berkembang. Generasi Alpha semua tidak akan bisa lepas dari media. Maka mohon maaf, tujuannya kita mengenal generasi-generasi ini adalah menyesuaikan pola pendidikan anak kita sesuai dengan generasinya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang masih punya anak di generasi Z siapa? Yang punya anak di generasi Z. Generasi Z tadi usia berapa tadi? 1996 sampai 2010. Siapa yang punya anak itu? Sekitar itu. Berarti harus tahu bagaimana karakter generasi Z. Salah satu karakter generasi Z adalah antisosial. Gak ngerengket tonggo. Betul? Gak kaya awak dhewe, gak kalau panjenengan awak dhewe, awak sing tonggo. Enggak seperti jenengan yang mungkin ayo kalau kerja bakti gak bisa disamakan. Kenapa? Karena mereka punya karakter sendiri, antisosial. Tapi sosial mereka di luar dengan media sosial. Lah generasi Alpha apalagi? Jadi generasi Alpha itu generasi yang lahir kanan kirinya sudah media. Artinya kalau dia lahir terus bisa diupload di Facebook, di WA itu bisa. Paham maksudnya Bapak Ibu? Maka kemudian kalau kita punya anak seperti ini, generasi Z, generasi Alpha, itu kita tidak bisa memisahkan antara media dengan interaksi mereka. Kenapa? Karena komunikasi mereka menggunakan media. Maka jangan kaget kalau mohon maaf nih, anak usia 3 tahun TK itu sudah HP dewi, bener nggak? Kamu sudah punya HP? Kamu kelas berapa? 2, sudah punya HP sendiri. Loh, kamu nyari siapa ini? Ini wali murid anak murid saya ini. Nah, kamu punya HP mulai kelas berapa? TK.
nggak bisa. Kalau nyekel HP, kok rusak? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka lahir kanan kirinya sudah HP. Hanya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu adalah menjalin komitmen dengan anak kita. Mas, Mbak, penggunaan HP-nya dari mulai sekian sampai sekian. Penggunaan jamnya sekian sampai sekian Bapak Ibu. Kita nggak bisa oleh HP. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah bukan generasi old. Yang mungkin di zaman Pak Pramono kalau nggak salah diseblek, dipecut. Kalau zaman sekarang jenengan pecut Melayu, saya yakin. Dan khawatirnya ketika panjenengan pecut keluar ketemu dengan orang yang sefrekuensi, kok podo-podo dipecute nang jombo. Akhirnya bagaimana dia menyampaikan ekspresi dari kita itu bahaya. Makanya kita yang bisa kita lakukan untuk generasi Z dan Alpha adalah menjalin komitmen dengan anak. Tidak bisa kita samakan dengan generasi kita. Ada komitmen yang dijalin seperti itu, Bapak Ibu. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada prinsipnya adalah tetap kita menjaga anak kita. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Secara khusus, memang media itu seperti dua mata pisau. Ya, dia bisa membuat orang menjadi bagus, dia bisa menjadi orang yang hebat karena HP. Tapi juga dia bisa rusak, bisa gagal karena HP. Maka ya mungkin lah gimana Ustaz, saya nggak tahu HP. Itu yang repot juga. Kita nggak bisa kontrol. Ya cari tahu dengan anaknya yang seusia. Loh, misalkan begitu. Ya mau caranya ini, tolong adikku dikontrol dan seterusnya. Jadi komunikasi dengan anak yang seusianya. Nggak tolong sama anak yang di sepantaran dengan adiknya dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Termasuk diantaranya kami kenapa kok syuting terawih di sini itu sebagian dari media sosial untuk syiar dakwah, ya, syiar untuk dakwah, untuk mengenalkan bahwa di sini ada kegiatan tarawih di Mushola Al-Bayan. Dan alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Ya, pesan khusus buat anak saya, anak semuanya, jangan tinggalkan yang namanya sholat. Ya, tadi ya, tinggal sholat, harus sholat di musola, dalu dari sama namanya Adiasta, Asyaf, harus sholat di musola Al-Bayan. Besok sekolah harus dicek gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.